kami dari PT Moringa Noodle, perusahaan yang memproduksi mie dengan campuran bahan daun kelor. Wow, udah nggak bisa diragukan lagi kalau mie-nya sehat, higienis, dan yang pasti enak banget. Sekarang kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai perusahaan dan produk kami. Yuk ikuti! Jadi nama brand kami adalah Moringa Noodle. Mengapa kami menggunakan kata moringa dan noodle? Moringa dalam bahasa ilmiah artinya yaitu daun kelor. Sedangkan noodle dalam bahasa Inggris yang berarti mie. Jadi bisa dapat diketahui bahwasanya brand atau produk yang kami tawarkan adalah mie yang berbahan dasar daun kelor. Jadi mengapa kami menggunakan daun kelor sebagai bahan utama daripada produk kami? Dikarenakan daun kelor merupakan bahan alami, yang dimana bahan alami dapat dikonsumsi oleh siapapun. Contohnya balita dan bahkan lansia. Dan yang kedua, daun kelor memiliki banyak sekali khasiat. Yang pertama, daun kelor mengandung vitamin C. Yang kedua, daun kelor mengandung vitamin A. Yang ketiga, daun kelor mengandung kalsium. Jadi itulah sebabnya mengapa kami memutuskan untuk menggunakan daun kelor sebagai bahan utama daripada produk kami yang berupa mie daun kelor. Bahan untuk pembuatan mie kelor: tepung terigu cakra, telur ayam, garam, daun kelor, air, tepung sagu. Bahan pembuatan topping ayam, jamur, minyak goreng, bawang putih, gula, merica, kecap. Alat yang digunakan adalah wadah, kain, loyang, penggiling mie, gas LPG, kompor, wajan, blender. Selanjutnya yaitu ke proses pembuatan mie. Nah, yang pertama harus kita siapkan yaitu kita siapkan wadah besar, kemudian kita pecahkan telur ayam, lalu kita tambahkan garam, kemudian kita kocok lepas. Setelah itu kita tambahkan tepung terigu. Di sini kami menggunakan tepung terigu cakra, lalu tambahkan dengan bubuk daun kelor, kemudian aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu kita uleni hingga adonan kalis. Setelah dirasa cukup kalis, kita tutup wadah dengan kain bersih. Kita pastikan kain yang kita gunakan adalah kain yang bersih. Kemudian kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita siapkan loyang, lalu kita taburi dengan tepung sagu. Loyang ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan mie yang sudah jadi, sehingga mie-nya nanti tidak akan lengket. Setelah itu kita ke proses penggilingan. Di sini kami menggunakan alat giling sederhana, yaitu dengan alat giling manual yang kita biasa gunakan dengan tangan. Lalu kita atur gilingan ke penggilingan pangsit dengan ketebalan kurang lebih 1 mm. Kemudian kita giling adonan, kita lipat, lalu kita giling kembali. Nah, proses ini kita lakukan kurang lebih 5-8 kali hingga permukaannya dirasa cukup halus. Setelah itu kita ubah gilingan ke ukuran 0,5 mm. Kemudian kita giling kembali adonan. Proses ini cukup dilakukan 1 kali hingga menghasilkan permukaan yang halus. Setelah itu, kita ubah gilingan ke penggilingan mie dengan ukuran yang telah disesuaikan, lalu kita giling lembaran tadi hingga menghasilkan mie dengan ukuran yang telah disesuaikan. Setelah itu, kita simpan mie yang sudah jadi di loyang yang sudah ditaburi dengan tepung sagu.
Selanjutnya yaitu kita ke proses pembuatan topping. Di sini kami menggunakan ayam jamur kecap. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus bersihkan terlebih dahulu ayam dan juga jamurnya. Setelah itu kita sisihkan. Kemudian kita ambil ayam, lalu kita potong berbentuk dadu. Setelah itu kita rebus ayamnya hingga ayam matang. Setelah ayamnya matang, kita tiriskan ayam. Setelah itu, untuk air sisa rebusannya kita akan menggunakan sebagai kaldu. Nah, selanjutnya kita siapkan penggorengan, kemudian kita tuang sedikit minyak, kita panaskan api. Setelah minyaknya cukup panas, kita masukkan kulit ayam, kita tumis sebentar hingga kulit mengeluarkan minyak. Setelah itu, kita masukkan bawang putih yang sudah dimemarkan, kemudian kita tumis hingga harum. Setelah itu, kita masukkan bumbu halus, kita tumis lagi hingga harum. Kemudian kita juga tambahkan penyedap rasa, yaitu gula, garam, merica, dan juga sedikit pala. Kemudian setelah semuanya sudah, kita akan masukkan ayam dan juga kita tambahkan sedikit kaldu. Kemudian kita tambahkan jamur, lalu kita aduk semuanya hingga merata. Setelah itu kita tambahkan sedikit kecap untuk menambah rasa manis. Nah, kita tunggu hingga semuanya matang. Selanjutnya yaitu proses pengeringan mie. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita siapkan panci, kemudian kita isi dengan air. Setelah itu kita panaskan sampai air mendidih. Setelah itu kita siapkan wadah untuk mencetak mie sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian kita kukus mie selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu mie kita balik dan ditunggu sampai kurang lebih 5 menit atau hingga mie matang. Setelah matang, kita tiriskan mie sejenak. Kemudian kita letakkan mie di loyang dan kita angin-anginkan sehingga mie agak mengeras, atau bisa dijemur sampai mie agak kering sehingga mie bisa bertahan lebih lama. Topping ayam jamur kecap siap disajikan bersama dengan mie kelor. Filosofi dari logo PT Moringa Noodle. Yang pertama adalah background berwarna putih yang melambangkan bahwa setiap mekanisme pembuatan dan pengolahan produk dibuat dengan benar, transparansi dan juga halal. Warna hijau melambangkan kealamian sesuai dengan produk makanan yang kami buat, terbuat dari bahan yang alami. Warna kuning dapat menambah nafsu makan dan juga diharapkan dapat memberikan kebahagiaan. Tulisan Moringa Noodle adalah nama dari perusahaan kami, yang dalam bahasa Latin berarti mie yang dikelola dari daun kelor. Lingkaran hijau melambangkan organisasi yang harmonis tiada ujung. Persegi melambangkan solidaritas serta keamanan yang selalu dijaga dalam organisasi perusahaan kami. Yang terakhir adalah kata mono, yang berarti satu-satunya produk makanan yang murah tetapi tetap mengutamakan kandungan gizi seimbang, sehat, dan juga higienis. Kemasan dari Moringa Noodle berupa box berukuran 14 cm x 10,5 cm x 5 cm yang terbuat dari paper craft ramah lingkungan berwarna coklat. Di dalamnya terdapat satu buah mie kelor kering dan bumbu yang terbuat dari ayam dan jamur yang kemudian dibungkus dengan aluminium foil. Di atas kemasan box tersebut terdapat stiker dari Moringa Noodle.